sapu tangan bersudut 4 dilipat menjadi 2. Sambutlah salam Ustaz dengan semangat agar pertemuan ini diridhoi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mari kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak Allah telah meminjamkan nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat. Karena mungkin ada orang yang hari ini sehat tapi tidak sempat, ada orang yang sempat tapi tidak sehat. Kita dua-duanya dapat, kita sehat, kita sempat untuk ikut melaksanakan musyawarah tilawatil Quran Korpri yang ke-7 tingkat Sumatera Utara. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam pada Rasulullah. Semoga dengan berselawat dengan lafaznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Rasulullah akan mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat nanti di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sepenggal hadis yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kombinasikan dengan pendapat seorang notaris yang bernama Haji Daeng Neza. Dalam bukunya dituliskan sebuah karya ketika notaris berdakwah. Beliau mengatakan bahwasannya salah satu indikator daripada orang yang beriman itu dalam Islam adalah dia punya manfaat atau tidak kepada orang lain. Ketika dia dilahirkan ke dunia ini, kalau di istilah di masyarakat, kalau yang menyampah hidupnya tidak ada gunanya, kategori manusia tidak beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, saya kaitkan dengan judul yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Apakah sebagai abdi negara yang sudah disumpah dan diberi SK oleh negara punya manfaat kita tidak terhadap umat? Bisa jadi teladan apa tidak kita terhadap umat? Hadirin yang dirahmati Allah, apabila ini kita tidak bisa menjawabnya dengan benar, guru dari surga pun dihadirkan di ruangan ini, maka ASN yang mentalnya bobrok, iman yang hancur, tidak akan bisa bermanfaat untuk masyarakat, meneladani, menjadi teladan dan memberikan teladan kepada umatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Tertarik dengan persoalan ini. Inilah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Meneladani abdi negara dalam rangka pelayanan umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai landasan konstitusi, barangkali perlu kami sampaikan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang akan saya lantunkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kamu adalah
adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan berimanlah kamu kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah pernah menjelaskan bahwa kenapa ayat ini ditujukan kepada umat Islam. Ada 3 alasan yang mendasarinya. Yang pertama mengatakan bahwasanya umat Islam itu beriman kepada Allah. Allahu Rabbi, Rabbul Jalalah, yang mana kita sembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, kita meminta kepada Allah. Itulah Tuhan kita. Yang kedua, Profesor mengatakan bahwasannya kita dianggap sebagai umat yang terbaik karena kita dianjurkan mengajak kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, manakala kita melihat kemungkaran, kita langsung mencegahnya. Inilah indikator kenapa kita dikatakan sebagai umat yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai abdi masyarakat, sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat? Bisakah kita melaksanakan 4 ini? Bisakah kita melaksanakan 3 perkara ini? Beriman, lalu kemudian kita mencegah kepada kejahatan, mengajak kepada kebaikan, tentunya ada pada iman kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Tapi pada kenyataannya hal ini tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya teringat Kiai Haji Jainuddin MZ dalam dakwahnya sekitar puluhan tahun yang lalu. Penyakit masyarakat, abdi negara, ASN, PNS, TNI, Polri, dan apa saja. Yang pertama beliau mengatakan adalah kuman, kurang iman. Yang kedua adalah kutil, kurang teliti. Yang ketiga adalah kudis, kurang disiplin. Yang keempat adalah kurang rapi. Yang kelima adalah kadas, kadang masuk asal saja. Ini 5 penyakit ini terjadi kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat sekarang ini banyak juga terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat datang kepada abdi negara, kepada PNS, kepada ASN, kepada kita yang hadir barangkali. Pertama kita kurang melayani mereka. Kalau ditemui agak ngilang-ngilang. Lalu kemudian kalau ditanya nanti-nanti. Kalau ada duit baru jalan. Istilahnya bagi mereka ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, mampus. Ini banyak terjadi di kalangan ASN. Dan mungkin akan terjadi kepada kita masa-masa yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, sayati akhiruz zamani ala ummati. Akan datang di akhir zaman nanti kepada umatku. Nisa'uhum kiblatuhum. Perempuan jadi kiblatnya. Wa dirhamuhum dinuhum. Duit jadi agamanya. Qauluhum al-ulama jahilun. Ulamanya bodoh-bodoh. Qauluhum qaulul anbiya. Bicara macam nabi. Wa fi'lun ka fi'lul fir'aun. Tapi kelakuannya macam Fir'aun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa menjelaskan betapa banyak kehancuran yang terjadi yang dilakukan oleh abdi negara. Tapi fakta-fakta dan berita dipaparkan di hadapan kita. Pertama, tanggal 1 bulan 2 tahun 2023, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, memecat seorang kepala lingkungan di Kelurahan Pulau Berayan, lingkungan 7, yang bernama Suparlan, Kecamatan Medan Timur, gara-gara terjebak kasus suap pengurusan KTP dan KK membayar 1,7 juta rupiah. Barangkali dia berpikir duit segala-galanya. Akhirnya dia diberhentikan. 2, seorang lurah di kabupaten atau kota Solo dipecat sama Gibran Rakabuming Raka gara-gara pengurusan KTP dan KK. Kembali dia dipanggil sama Pak Gibran Rakabuming Raka gara-gara pengutipan dana untuk pengurusan KK dan KTP dengan berkedok sedekah atau infak. Kenapa pecah? Kejadian berikutnya adalah di Sumatera Selatan, Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang camat tertangkap basah berbuat mesum dengan seorang
sekretaris desa yang begitu cantik. Dalam catatan ternyata status mereka itu adalah seorang janda. Barangkali janda ini luar biasa pesonanya. Ibarat orang-orang bilang gadis begitu mempesona, tapi janda begitu menggoda. Akhirnya seorang camat sebagai contoh publik di masyarakat terjebak dalam pelukan janda. Barangkali Pak Camat ini terobsesi dengan sebuah lagu yang sering dilakukan orang. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Hidup janda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambah di kasus di Kabupaten Kampar Riau. Seorang bupati dicabut jabatannya oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, karena bupatinya dianggap tidak netral dalam pemilihan umum. Dan baru saja teringat di kepala kita dan masih ingat kita seorang polisi yang divonis hukuman seumur hidup, Ferdi Sambo, yang membunuh ajudannya. Yang seharusnya polisi melindungi masyarakat, pada akhirnya beliau membunuh orang-orang di sekitarnya. Ini adalah potret betapa buruknya abdi negara di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah cara solusinya mengatasi persoalan-persoalan krisis yang demikian itu? Saya menawarkan 3 solusi. Yang pertama adalah sering-seringlah mengadakan majelis taklim di tempat-tempat dan instansi-instansi di mana kita bekerja. Di sekolah ada arisan-arisan keluarga, arisan-arisan guru, panggil ustadz ceramahi. Di dinas-dinas panggil ustadz ceramahi. Di kantor polisi, di kantor tentara panggil ustadz ceramahi. Kabarkan kepada mereka bahwa tugas yang kita emban ini adalah tugas yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amalan akan dibalas Allah, sekecil apapun kejahatan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah mengambil ustadznya, mengundang ustadznya, panggil kami dai-dai konfi ini untuk hadir ke tengah-tengah masyarakat, memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Yang kamu pikir kami tanggung-tanggung untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat? Yang jelas gampang sama kita. Kalau kita tidak mau memikirkan amplopnya, yang kita pikirkan adalah isinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua adalah tegakkan hukum seadil-adilnya, dan kepada para penegak hukum jangan takut untuk memberikan hukuman kepada para abdi negara, ASN, PNS, TNI, Polri kalau mereka melanggar hukum, apalagi terjebak kepada suap, pungli dan segala macamnya. Rasulullah pernah mengatakan, "Man khossa falaysa minni." Barang siapa yang terjebak kepada suap, kepada pungli, bukanlah golonganku. Yang ketiga adalah panggil kami untuk diklat terus-menerus guna memberikan penguatan agar kami tetap dalam realnya melaksanakan tupoksi kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, supaya memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kesimpulannya, jadilah abdi negara yang melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dakwah ini dengan pantun, buah kelapa dibelah dua, diparut dulu ambil santannya, berikan juara 1 di tangan saya, kita goncang Palangkaraya. Angkum balai si kota kerang digulai dibawa ke Makkah. Sekiranya dalam lombanya aku tak menang, alamat tak berani aku pulang ke rumah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Motor tank bawa kayu, thank you. Ikan hiu keleper-keleper, see you later. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.